Kemacetan panjang di Jalan Basuki Rahmat dari arah Durensawit menuju Kasablanka. Kendaraan hanya bisa melintas dengan kecepatan 5 hingga 10 km per jam, namun arah sebaliknya lancar. Kemacetan juga terlihat di ruas Jalan Cawang MT Haryono, Jakarta Timur, mengarah Pancoran dan Gatot Subroto. Sejumlah kendaraan, baik roda 2 dan roda 4, terlihat memadati ruas jalan tersebut. Selain di ruas jalan arteri, kemacetan juga terlihat di ruas tol dalam kota dari arah Cikampek menuju Jakarta dan tol Jagorawi menuju Cawang. Untuk membantu mengurai kemacetan, petugas juga memberlakukan kontraflow di ruas tol dalam kota menuju Pancoran dan Semanggi. Sementara itu pemirsa, di Depok, Jawa Barat ada yang berbeda saat petugas Satlantas Polres Depok mengatur lalu lintas. 2 personil polisi berkuda ikut dikerahkan untuk mengurai kepadatan kendaraan di persimpangan yang menghubungkan Jalan Raya Margonda dan Juanda. 3 lampu merah di persimpangan ini juga ikut dijaga, termasuk 2 polisi berkuda yang turut mengatur arus lalu lintas mengenakan atribut lengkap. Keduanya tampak menyeberangi salah satu marka jalan dan berhenti persis di samping lampu merah Juanda sambil mengibarkan bendera lalu lintas berwarna merah kuning. Tak pelak, aksi tersebut menyita perhatian sejumlah pengendara yang berhenti di lampu merah. Hari pertama masuk kerja setelah libur panjang Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Jakarta kembali padat. Ya pemirsa, suasana hari pertama masuk kerja setelah libur Natal dan Tahun Baru 2026 nampaknya mulai terasa. Karena saat ini saya sedang berada di salah satu jembatan. Nah pemirsa, kemacetan itu terjadi di kawasan Gatot Subroto yang mengarah ke kawasan Mampang, Kuningan, Menteng, Semanggi, dan Selipi. Seiring aktivitas perkantoran dan sekolah yang mulai berjalan normal, kemacetan arus lalu lintas terlihat di jam-jam berangkat kerja pada pagi hari, terutama di ruas jalan utama dan akses menuju pusat bisnis. Pemberlakuan kontraflow sejak pagi diberlakukan guna mengurai kepadatan dan juga kemacetan. Tak hanya itu pemirsa, halte Transjakarta dan juga stasiun LRT juga dipadati penumpang. Ya pemirsa, suasana hari pertama masuk kerja setelah libur Natal dan Tahun Baru 2026 nampaknya mulai terasa. Karena saat ini saya sedang berada di salah satu jembatan penyeberangan di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Nah, berdasarkan pantauan kami di sini, kendaraan mulai cukup memadati area kawasan Gatot Subroto. Sejak pukul 6:30 pagi, tepatnya di belakang saya saat ini, arah Mampang, Kuningan, Menteng maupun Semanggi yang mengarah ke kawasan perkantoran ini mulai dipadati volume kendaraan. Meski padat, arus lalu lintas ini masih terus berjalan dan belum terjadi penumpukan yang begitu besar. Nah, dibuat juga di jalan ini yaitu kontraflow untuk melerai kemacetan di hari pertama kembali masuk ke kantor. Melalui jembatan penyeberangan ini juga tadi masyarakat mulai banyak menggunakan transportasi umum, salah satunya halte Transjakarta yang mulai dipadati oleh penumpang dan juga pengguna LRT. Kepadatan penumpang pengguna transportasi umum ini merupakan imbas dari masuknya hari pertama kantor setelah libur Natal dan Tahun Baru 2026. Dari Jakarta, Indira Utomo, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, jalan masuk ke 2 kampung di Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat, yakni Kampung Kototuo di Kelurahan Kapalokoto dan Kampung Batu Busuak di Kelurahan Lambuang Bukik terputus usai dihantam banjir bandang susulan.
Jalan ini terputus total dihantam banjir bandang susulan sejak Jumat dini hari lalu. Warga di kedua kampung resah lantaran belum ada penanganan dari pemerintah. Lambatnya penanganan antisipasi banjir bandang susulan ini oleh pemerintah Kota Padang membuat warga semakin cemas. Apalagi sejak kejadian banjir bandang pertama pada 25 November 2025 lalu, tak ada posko terpadu di Batu Busuak untuk warga mencari informasi dan juga melaporkan kejadian darurat. Warga meminta alat berat segera dikerahkan untuk membuat jalan darurat untuk bisa beraktivitas. Ini kan sebenarnya kan Terban ini kan bisa ada eskavator, mungkin seperti jalan masuk di Batu Busuk itu kan juga eskavator yang mainkan. Nah, dan banjir kemarin yang sampai 1 hari lebih juga masih kokoh gitu. Artinya ini kalau bisa dilakukan seperti jalan masuk ke Batu Busuk, saya yakin bisa kok. Itu hanya dilakukan 2 hari oleh eskavator. Begitu putus 1 kali 24 jam aksi jalan dadakan bisa. Nah, kenapa ini tidak bisa yang jalan utama begitu? Saya rasa ini kebijakan yang lebih intensif untuk alat berat saja gitu. Pemerintah memastikan kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara dapat kembali berjalan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyebut siswa yang belajar menggunakan tenda di Sumatera Utara berjumlah 19 sekolah atau 1,6%. Sisanya sudah bisa belajar hari ini. Pemerintah juga merevitalisasi 897 sekolah di Sumatera Utara dengan total anggaran 852 miliar rupiah. Proses revitalisasi ditargetkan rampung akhir Januari. Untuk sekolah-sekolah yang masih dalam proses pembersihan dan yang belajar di tenda, kami telah menerbitkan surat edaran yang di dalamnya berisi penjelasan bagaimana pembelajaran dan asesmen untuk sekolah-sekolah yang terdampak bencana, banjir, dan tanah longsor dengan kurikulum yang kita rancang secara khusus pula. Hari ini kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung pasca bencana banjir bandang yang melanda Sumatera Barat. Di Padang Pariaman sebanyak 94 murid SD 05 Batang Anai belajar di tenda dan juga kelas darurat lantaran seluruh bangunan sekolah rusak terdampak banjir. Proses belajar mengajar dimulai dengan senam pagi dan juga upacara bendera. Walaupun kondisi sekolahnya hancur akibat longsor dan banjir bandang sebulan lalu, para siswa dan guru tetap semangat untuk kembali ke sekolah. Tenda darurat dan ruang kelas darurat yang digunakan saat ini merupakan bantuan dari berbagai donatur. Sementara itu, orang tua murid berharap kepada pemerintah dan swasta untuk dibangunkan kembali bangunan permanen di sekolah tersebut. Hari pertama sekolah, siswa SMA Negeri 12 Padang, Sumatera Barat yang sebelumnya terdampak banjir bandang susulan hari ini mulai mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan keterbatasan. Sementara di wilayah Aceh, belum semua sekolah mulai kegiatan belajar mengajar. Yang sudah teruji menghadapi berbagai macam sebanyak 1.168 siswa-siswi di SMA Negeri 12 Padang dengan khidmat mengikuti kegiatan hari pertama, hari sekolah, upacara bendera yang digelar di halaman sekolah. Sisa lumpur masih tergenang di sekolah, namun ribuan siswa dan guru tetap semangat. Sebelumnya, sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang terdampak bencana banjir bandang sejak 25 November lalu dan kembali diterjang banjir susulan pada Jumat kemarin. Sebelumnya, siswa dan guru melakukan gotong royong membersihkan sekolah dari genangan material lumpur. Jalan menuju SMA Negeri 2 Meredu yang berada di Desa Menasah Bimerah 2, Pidijaya masih dipenuhi lumpur tebal. Kondisi ini membuat sebagian guru dan siswa tidak berani melintasi karena membahayakan keselamatan. Seluruh bangunan sekolah masih berlumpur tebal akibat banjir bandang. Meja, kursi, dan perlengkapan belajar mengajar tak bisa lagi digunakan. Akibatnya, proses belajar mengajar dipindahkan ke bawah tenda darurat yang didirikan di depan sekolah. Ratusan anggota TNI BKO dari Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan bersama siswa dan guru SMA 2 Pesangan Biren terus melakukan pembersihan sejumlah ruang kelas dari lumpur sampah sisa banjir.
Pembersihan difokuskan pada pengangkatan lumpur yang mengendap di ruang kelas dan halaman sekolah. Hingga saat ini tersebar di 15 titik untuk pembersihan sekolah yang masih tertimbun lumpur. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Pidi Jaya dan Biren Aceh, tim iNews melaporkan.